Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara apa kabar? Gimana nih hari-hari sudah hampir melalui tahun 2024. Kita akan menyongsong ke 2025 ya. Tapi belum selesai tahun ini dan kita baru melewati Natal dan kita juga sudah membicarakan bagaimana Maria dan Yusuf membesarkan Yesus bertambah dewasa dan bertambah hikmatnya dan dia bertumbuh di kasih Allah dan manusia ya. Nah saudara, saya ingin menunjukkan bagaimana merawat anak bertambah dewasa. Ya memang merawat anak itu mempersiapkan anak dari kecil, kita mengajarkan dia supaya dia bisa mandiri, supaya dia itu bertumbuh dengan baik secara tubuhnya, bertumbuh sampai menjadi dewasa. Ya, menjadi dewasa itu untuk secara jasmani tidak hanya dewasa badannya besar, badannya menjadi lebih tinggi, tetapi juga kita mempersiapkan dia supaya bisa mandiri dalam kehidupan, mandiri di dalam masyarakat, mandiri nantinya kalau dia sudah dewasa, dia mungkin tinggal di asrama, mungkin dia tinggal bersama-sama dengan orang tua, atau mungkin dia keluar kota jauh dari orang tua. Kita harus mempersiapkan supaya dia dapat mengatasi keadaannya. Semakin dewasa, mengerti mengapa dia harus keluar dari rumah, mengapa dia harus belajar, mengapa dia harus mempersiapkan diri untuk pengetahuan. Jadi semua itu kita siapkan sejak dini, ya. Jadi kita tidak memanjakan anak, lalu biasanya ya kalau anak itu masih kecil dia jalan jatuh sedikit orang tua sudah panik ya, waduh anak saya jatuh. Nah jadi itu sebabnya untuk menjadi orang tua itu kita perlu mempersiapkan diri ya. Kita belajar kalau nanti menjadi orang tua apa sih yang perlu saya ketahui. Jadi pada waktu seorang akan menikah dia mempersiapkan diri. Memang tidak semua orang tuh menikah lalu mempunyai anak gitu ya. Ada orang yang tidak dikaruniai anak, ada yang dikaruniai anak, ada yang anaknya beberapa, ada yang hanya bisa mempunyai seorang anak. Nah itu semua urusan Tuhan ya. Urusan kita, kalau kita dikaruniai ya kita bertanggung jawab. Harus bagaimana cara mengurus membesarkan anak sampai anak menjadi dewasa. Nah, jadi anak itu memang titipan Tuhan, ya. Jadi setelah dia dewasa, ya kita lepaskan dia berumah tangga bersama dengan istrinya. Kalau laki-laki atau perempuan, dia bersama dengan suaminya. Jadi ya itu sudah kodratnya demikian. Nanti orang tua kembali lagi berdua. Anaknya sudah keluar rumah semuanya. Nah, ada juga yang salah satu pasangan meninggal jadi sendiri. Itu sudah proses hidup. Jadi kita harus menghadapi. Nah, kita mempersiapkan anak selain pertumbuhan jasmani itu kita memberikan makanan yang baik, ya, tidak harus yang mahal. Jadi yang baik, yang ada makanan yang cukup gizinya supaya dia bertumbuh sehat secara jasmaninya dan juga otaknya bertumbuh dengan baik ya. Jadi waktu kecil ya jangan takut para wanita, ibu-ibu, anak kita dapat memberikan ASI supaya anak bertumbuh baik karena itu paling bersih dan paling higienis dan juga yang paling memenuhi semua kebutuhan untuk bayi. Tuhan mempersiapkan demikian. Ada orang yang takut memberikan ASI kepada anaknya. Mengapa takut? Ya, semakin ASI itu disiapkan oleh Tuhan di dalam tubuh wanita supaya dia bisa memberikan makanan yang cukup bagi
anaknya sampai dia bisa makan makanan biasa, makanan yang keras. Ya, lalu juga sejak kecil ya kita memberikan makanan itu supaya anak tidak pilih-pilih. Dari kecil sudah diperkenalkan buah-buahan, sayur-sayuran, ada daging, ada tahu tempe, ada ya apa saja yang baik untuk pertumbuhan anak. Ya, jadi orang tua mempersiapkan diri, membaca buku atau mengerti tentang bagaimana anak bisa bertumbuh baik secara jasmani. Ya, juga setelah dia bertumbuh menjadi anak remaja, kita juga mempersiapkan dia supaya dia mengerti tentang tubuhnya sendiri, supaya dia tahu bahwa tubuh ini memang bertumbuh. Pada waktu dia remaja, dia akan menghadapi hal-hal yang demikian. Jadi orang tua mempersiapkan anaknya. Ya, bapak-bapak jangan menyerahkan semuanya kepada ibu. Karena kalau anak laki-laki, dia waktu remaja harus dekat dengan ayahnya supaya diajarkan pengertian-pengertian mengenai kehidupan, mengenai kehidupan seksualnya juga. Begitu juga anak perempuan, supaya dekat dengan ibunya, supaya mengerti juga, ya, supaya dia jangan dilecehkan, supaya dia tahu bagaimana menghadapi masa depan, dan bahwa Allah memberikan tubuh kita ini kemungkinannya nanti ada alat-alat reproduksi, supaya tahu juga, supaya mengerti bahwa nanti kemudian hari mereka juga sama seperti orang tuanya pada waktu menikah, mereka akan mempunyai anak. Jadi persiapkan mereka, jangan sampai mereka salah dalam kehidupan. Jadi ini tanggung jawab orang tua untuk memberitahu, memperkenalkan, ya. Jadi tubuh kamu harus dijaga, jangan sembarangan. Itu sebabnya pakaian, kita memberitahu mereka berpakaian yang sopan, berpakaian yang rapi. Justru jangan memamerkan terlalu banyak tubuhnya, itu dapat membuat orang terangsang. Kita ajarkan supaya tahu ya apa sifat laki-laki, apa sifat perempuan, dan bagaimana menjaga kehormatan tubuhnya, bagaimana dia hidup untuk menghadapi masa depannya sampai dia bertumbuh dewasa. Jadi kalau itu sebabnya Tuhan Yesus juga diserahkan kepada Maria dan Yusuf supaya dia bisa bertumbuh menjadi dewasa. Jadi orang tua tanggung jawabnya mengajarkan dia. Nah, bukan hanya dari segi jasmani, nanti ini berseri, ya. Nanti kita berbicara bagaimana mempersiapkan secara sosio-emosional, dan juga kita mempersiapkan bagaimana kita caranya berkomunikasi, caranya ada banyak hal yang kita akan bicarakan. Nah, kita merenungkan firman Tuhan, kita mengelaborasi untuk kebutuhan kehidupan kita. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, memang tidak segala sesuatu ditulis dalam firman Tuhan. Kalau demikian tidak mencukupi seluruh dunia, bahkan di langit-langit pun ditulis tidak mencukupi, demikian kata Yohanes, ya. Jadi itu sebabnya kita yang sudah dibekali, kita berpengetahuan, kita tahu apa yang perlu kita ajarkan. Itu sebabnya pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, banyak hal yang kita renungkan. Firman Tuhan itu lengkap, namun kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Selain bertumbuh berdewasa, kita juga bertambah hikmat, ya. Nah, ini salah satu hikmatnya untuk kita mengerti kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami juga hikmat untuk mengerti tentang kehidupan. Biarlah Tuhan pada waktu kami merenungkan firman-Mu, Engkau melengkapi kami untuk mengerti banyak hal dalam kehidupan ini, sehingga kami dipersiapkan untuk mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, mengasihi sesama dan dikasihi juga oleh sesama. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan berikan pada kami untuk kami pertanggungjawabkan, supaya kami dapat saling berbagi, saling mengerti, saling menginformasikan apa yang perlu kami informasikan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin
dan kami dapat memuliakan Engkau melalui renungan dalam Impact Family ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini namanya juga Impact Family supaya kita punya keluarga berimpact, kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Demikian, sampai jumpa pula. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.